Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera sih. Ya ini jadi di sini gue udah sama Triswaka. Ya, sama Syakir Daud. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi belakangan ini lagu yang kita nyanyikan, Aku Bukan Jodohnya, itu viral. Gara-gara abang gue kemarin benar-benar baru nitipin istrinya ke temennya sendiri gitu kan. Bukan nitip pasangan lagi, nitip Masya Allah ya. tapi itulah takdir ya. Takdir ya, kita Masya tuh Allah. nggak tahu ya. Ternyata gini loh. Ternyata kayaknya memang Syakir tuh udah mempersiapkan sepertinya. Saya udah tahu gitu ya. Jadi ada netizen. Kamu udah ada feeling. Sebenarnya gue udah tahu lama. Ya gitu. Enggak bercanda. Jadi banyak netizen bilang ini ada yang nyanyiin tapi abangnya yang ngalamin. Tapi kita bukan membahas soal abang gue, tapi banyak orang yang akhirnya tuh ini kan lagunya Triswaka. Lu cuma cover, kenapa lu nggak tulis cover? Kenapa official musik video? Wah, tok apa segala macam. Kayak kemarin sebenarnya contohnya di lagu Aisyah. Nah, cuman mereka ngeliat dari luarnya aja kan. Jadi wah udah ngejudge aja nih kan. Iya, benar. Wah, nggak menghargai karya orang, nggak tulis cover apa gitu kan. Jadi gini. Gimana? Nih, kita tanya langsung aja sama yang punya lagu nih. Sulit tanya nih. Jadi gini. Oh gitu. Itu maksudnya. Apaan? Gimana? Ini biar nggak ada Dusta di antara kita. perpecahan Ragu. antar Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya gini teman-teman, aku tuh suka ya, suka ketika lagu aku dinyanyiin sama orang gitu loh. Katanya termasuk kalian yang nonton ini pun, kalian mau nyanyiin laguku monggo silakan. Nah termasuk juga Syakir kemarin yang alhamdulillah memang kebetulan katanya waktu itu kita pas lagi ini ya, aku minta bantu sorry dong kok terus dia balas kok lagunya kayak kisah gue gitu. dia harus live up dong kan lagu terbaru di Black. Pas gue denger, bang ini kayak cerita gue. terus Ya pada intinya itu waktu itu sempat kita memang pertama kali ketemu di Jogja ya. Di Jogja, dan waktu itu sempat juga langsung kita bawa nyanyi ya di pas yang gua gerebek dia nyanyi lagu nggak terlalu Aisyah. banyak lihat kamera, nggak apa ya. Ya apa santai aja. Agak kesini dikit. Oke, Terus nah, jadi pas waktu itu kan ya akhirnya ketemu di Jogja dan ngobrol-ngobrol lah kita. ngopi biasa. Dan akhirnya ngobrol sampai ke obrolan buat bikin official musik juga. Ternyata aku pun waktu itu kagetnya dalam artian gini, tahu-tahu kok tahu-tahu Syakir mau nikah gitu kan. Waktu itu dia nggak ngasih tahu kalau dia tuh ternyata mau ngeluarin itu gitu loh, sampai masuk ke Lambe Turah dan sebagainya. Malam setelah malam sebelum singlenya keluar baru si Syakir nelpon. Itu tuh buat ini besok gue ngeluarinnya Aku Bukan Jodohnya. Anjir gue kaget. Itu pas posisi lagi di itu sumpah itu gak ada yang tahu ketika gue bukan ngeprank sih sebenarnya. Gue nggak bilang gue mau nikah, gue cuma bilang nyari vendor. Oh iya bener tapi buat kan orang video gitu klip ya, orang langsung berpikir kan itu bener-bener semua nggak tahu, sampai orang tua gue aja nggak tahu. ini kok dadaan banget dia nikah. Ada apa kegerangan? Jadi ternyata gitu. dia ngeluarin single officialnya itu, dan itu memang aku yang minta gitu loh. Itu aku yang minta ke Syakir. Dan yang namanya official mau ada 3, 4, 5 itu no problem teman-teman. Tuh, itu harus kalian Tergantung tahu. dari balik ke penciptanya, dia mengizinkan atau tidak. Udah intinya seperti itu ya. Jadi kalau kayak aku ketika orang mau garap official, ya udah silakan monggo, misalkan ada tapi kontak-kontakan dulu sama aku. Tapi kalau untuk yang cover, silakan monggo. Kalau kalian yang mau cover nggak usah TikTokan, kita nggak usah telepon-telepon, langsung aja garap, nggak apa-apa. Santai mah kalau aku. Masa katanya gue gak sopan. Yang ada orang tuh kadang kan minta izin lewat HP, ini gue datengin loh langsung. Ya, ke Jogja kita ngopi waktu itu. Dan dia ternyata support gitu. Gue senang juga gitu kan. Mungkin selama ini gue sebagai mungkin orang awam juga ya dalam dunia musik tuh, karena kemarin ada konten yang kayak kalau cover tuh kayaknya sebuah kejahatan gitu. Padahal yang gue pikirkan adalah menurut gue kayak ketika karya kita bisa meluas, ya kita kan makhluk sosial, kita juga ini kan buat di publik kan lagu kan. Ya kalau di cover menurut gue tuh jauh lebih bisa membuat lagu itu jadi lebih luas. Jadi balik ke tujuan awal. Ketujuan awalnya mau untuk apa gitu. Maksudnya ketika ada yang pencipta lagu dia bahkan untuk rela membayar orang biar lagunya dibawain gitu loh. Benar. Nah, ada juga yang tidak suka ketika lagunya
dibawain sama orang itu juga ada. Jadi masing-masing ya. Masing-masing balik ke individu masing-masing. Nah, aku termasuk orang yang ketika laguku dinyanyiin siapapun itu, nggak harus dia orang yang famous atau orang ini, maksudnya yang suka ini kalian nyanyiin di kafe tuh, kalau ketemu aku kalian nyanyiin lagu aku samperin pasti. Aku suka soalnya. Ya maksudnya ketika laguku dinyanyiin sama orang, aku seneng. Iya. Karena kan nggak harus kita selalu yang nyanyiin gitu loh. Iya. Karena ada juga kadang musisi-musisi yang orang nggak boleh cover lagu. Ntar giliran orang udah pada tahu cover, baru dia bilang udah dah cover lagu gue aja gitu. Ya, sama aja promo lagu kan. Nah maksudnya apalagi gitu. Jadi maksudnya teman-teman harus nggak cuma bisa melihat dari luar. Jadi ada dalam ilmu musik juga kayak gitu ya. Namanya lisensi. Jadi kita seorang pencipta tuh bisa ngasih lisensinya. Dengan kesepakatan itu bisa ngasih lisensinya ke penyanyi lain dan menjadi official musik video. Gitu. Termasuk kemarin gue diserang habis-habisan pas Aisyah, tapi gue terima itu ujian gue mau alhamdulillah di situ kan naik banget kan orang juga lagu Aisyah ya, lagu Aisyah. Wah, gue dibilang ini nggak izin apa segala macam pakai lagu orang apa. Ya. Gue diem aja tuh bang. Sekali nanggepin seorang penyanyi itu, gue juga hormat juga sih sama dia gitu kan. Yang ya sekarang lagi Allah uji juga dengan gitu kan, lagi Allah uji juga. Jadi kemarin aku nggak ikut ya. Aku nggak ikut. jadi kemarin sempet rame tuh ada satu musisi, ya gue hormat juga sama dia kan. Nah itu dia hubungin gue, kenapa bisa official musik video gitu. Gue waktu itu sama musik, gue bilang label gue udah beli lisensinya ke Malaysia, ke public apa sih? Publishing dia udah dibeli tuh lisensinya. Nah terus kan gue nggak tahu, itu kan urusan label, gue kan tugasnya lu cuma nyanyi gitu kan. Cuman karena ini ya yang diserang dia. Yang diserang gue, orang kan nggak tahu kan. Iya. Tapi itu benar, udah dicek benar. Cuman karena waktu itu corona dan benar-benar lockdown Malaysia, jadi publishing ini nggak nyampein ke penyanyinya. Sampai gue sekali, wah udah tuh kan, alhamdulillah bisa jawab tuh kan, oh gitu kata musisi itu, oh iya benar kalau kayak gitu sah gitu kan. Tiba-tiba dia goreng lagi dong, belum beres tuh kan. Belum beres, ternyata dipanggil lagi pencipta lagu ini. Wah, terus gue jadi makin diserang, gue diem deh, gue bilang, udah gue diem deh, jangan terlalu ikut. Udah ini bukan gue, masih banyak karya yang harus diurus. Akhirnya tau bang, penciptanya ngubungin gue di Instagram, terus kita WhatsAppan, dia bilang, saya minta maaf gitu dia gitu kan. Itu sebenarnya dia langsung minta maaf. Iya, minta maaf ke gua. Bukan buat Syakir tapi buat yang lain-lain gitu dia gitu kan. Syakir sudah aman gini. Udah akhirnya ya gua bilang, iya bang, namanya orang kita di Indonesia ini gitu kan, atau di Malaysia juga namanya netizen, tak apa-apa lah buat penggugur dosa saya gitu. Dia juga religius juga kan orangnya kan. Iya, wah nanti kalau ke Indonesia kata dia kan, saya nak ketemu kata dia. Pokoknya dia minta maaf, gue bilang, ya karena justru digoreng ini Aisyah jadi makin naik, buat apa gua ini kan? Udah gue biarin aja orang goreng. Berarti butuh goreng penggorengan berarti. Butuh kadang itu tuh di dunia entertain. di dunia entertain tuh butuh goreng-goreng gitu sampai gitu ya. Akhirnya gue bilang, udah deh kalau dia permasalahin terus, gue bilang udah deh. Abang kirim aja rekening Malaysianya. Akhirnya gue dari pribadi juga ngasih sebagai penghargaan gue kepada penciptanya, karena memang waktu itu udah lumayan tuh kan. Gue kasih juga penghargaan kenapa. Jadi akhirnya ya udah gitu. Nah sampai sekarang banyak orang yang masih tahunya tuh, gue ngambil karya orang apa, padahal ya gitulah dunia musik tuh luas guys. Jadi nggak bisa kita lihat kecuali penyanyinya bermasalah gitu ya. Kan dari kemarin setiap gue bawa Aku Bukan Jodohnya, perasaan Bang Triswoka juga komen-komen juga ya. Gitu. Jadi gitulah kurang lebih. Tidak pernah aku mempermasalahkan, bahkan bukan Syakir aja, maksudnya banyak teman-teman yang membawakan juga. Ya aku malah justru senang gitu loh. Senang ketika laguku tuh bisa dirasakan sama kalian gitu. Ya rezeki nggak bakal ketukar. Ya rezeki itu nggak bakal ketukar. Kalau kita makhluk mengambil semuanya juga ntar malah nggak dapet apa-apa, cuma dapet masalah. Gitu guys. Oke, jadi punya siapa lagunya? Lagunya punya Bang Triswaka.
Tapi gua alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Bang Triswaka untuk membawakan lagu itu menjadi single gua. Yes, benar. Gitu. Dia mau coba-coba kemarin, coba-coba. Iya, jadi kan gua kan kemarin nyanyi religi terus nih. Gua bilang, "Bang, gua mau nyanyi lagu pop." Nah, ini lagu lu pas banget sama pengalaman gua nih. Ke bawah itu. Iya. Bawa suasana. Nanti kita siapin juga lagu beberapa buat Syakir aja dia. Mantap. Ini. Pokoknya gitu. Oke, udah clear ya. Dan insya Allah kita bakalan segera memfilmkan Aku Bukan Jodohnya ini. Applause, kasih efek applause. Ini akan menjadi sebuah karya dedikasi untuk mereka-mereka yang pernah mungkin mencintai tapi tak mampu memiliki. Iya, cinta itu bisa. Iya. Bunga mawar, enggak usah. Apa nih bunga mawar? Jadi kita akan dedikasikan itu untuk kalian-kalian, dan karena gue ngeliat banyak film-film anak muda cuman nampang sama penuh sensasi doang gitu. Gue mau ngasih pesan juga di sini buat orang-orang yang mungkin dia bukan jodoh kita, gimana sih cara kita mengikhlaskannya gitu. Nah, di film ini juga ada gitu, dan akan sakit guys. Akan dibintangi langsung oleh gua, dan ada Bang Triswaka juga di situ, nanti dia sebagai Triswaka juga di situ. Dan nanti langsung gue yang sutradarain. Jadi doain sukses, Bang. Amin ya Allah. Kita doa bareng-bareng teman-teman ya. Mari kita bersolawat. Amin. Muhammad bismillah. Semoga Aku Bukan Jodohnya segera dirilis dan bakal disutradarai langsung oleh Syakir Daulay. Semoga ini juga bisa menjadi semakin membuat karyanya Bang Triswaka juga semakin disukai orang. Oke. Jadi gitu, udah clear semuanya. Oke. Jadi netizen semuanya jangan seujon, udah nikmati aja setiap karya, nggak usah komentarin macem-macem. Karena yang bikin anak-anak Indonesia tuh nggak maju. Berspekulasi. Komentar netizen yang terlalu, gue tuh sebanyak banget ketemu orang-orang mereka yang tadinya konten kreator tapi jadi down, jadi lanjut gara-gara komentar netizen. Nah, gue harap teman-teman bisa berkomentar dengan bijak setelah ini, dan jangan lupa tunggu film Aku Bukan Jodohnya, dan jangan lupa dengerin terus lagu Aku Bukan Jodohnya versi Bang Triswaka, versi gue bebas, dan nanti ada versi Ikhlasku Bahagiamu ya. Itu juga lanjutannya. Itu lanjutan part 2 dari Aku Bukan Jodohnya. Jadi setelah Aku Bukan Jodohnya, aku mengikhlaskanmu karena ikhlasmu bahagiaku. Ikhlasku bahagiamu. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.